Harvestman itu awal terbentuknya agak panjang sebenarnya sih ya. Jadi emang nggak bisa diceritain tiba-tiba terus bikin komunitas. Dulu kita tuh dari perpus jalanan sebenarnya. Dari perpus jalanan terus ngerasa ya kegiatannya itu aja, ya udah terus jadi Harvestman itu. Ada beberapa orang yang emang memutuskan buat ya memenuhi kebutuhan hidup sendiri gitu. Enggak terutama kebutuhan dasar ya, kebutuhan pangan itu seenggaknya kita tahu mulai dari prosesnya itu harus yang sehat. Nah, makanya kita akhirnya membentuk Harvestman. Soal organisasi atau komunitasnya, satu emang nggak ada struktur, kita nggak punya struktur yang kayak ketua, wakil gitu dan segala macam, nggak ada. Kita hampir semuanya saling nge-backup aja gitu, kayak misal harus ada apa yang lain bisa backup, jadi nggak ada komando gitu. Nggak sentralistik aja gitu. Terus keanggotaannya juga kita nggak pernah nambah atau mengurangi anggota gitu. Jadi anggotanya udah segitu-gitu aja gitu. Karena emang kita nggak pengen punya komunitas yang terlalu besar. Tapi kalau memang ada yang kemudian pengen gabung dan segala macam, kita biasanya menyarankan untuk bikin komunitas baru dengan pola komunikasi yang lebih sesuai sama mereka gitu. Beberapa sebenarnya kita sih punya podcast gitu ya, tapi ya suka-suka hati kita aja, maksudnya bikinnya nggak yang ngejar konten banget gitu. Memang ya udah semutnya kita pengen bikin podcast bikin, tapi kalau umumnya ya jelas kegiatannya ya yang hubungannya sama pertanian, jadi kayak bikin pupuk, terus nanam dan segala macam. Eksperimen paling kita tuh eksperimen di pembuatan pupuk ya. Kayak misal kita dapet kayak apa istilahnya ramuan baru atau apa gitu, kayak POC ya, pupuk organik cair gitu kan, harus pakai mikroba ini mikroba itu. Nah kita biasanya coba-coba buat cari sendiri mikrobanya ada di mana, kemudian kita isolat sendiri, kita kembangin sendiri. Ya sebenarnya jujur aja kita bertani itu karena melek politik gitu ya. Jadi kita tahu kan banyak kebutuhan dasar kita itu dimonopoli gitu kan, baik sama pengusaha ataupun bahkan negara gitu. Ini sebenarnya bukan kampanye Harvestman, ini kampanye Tani Hitam ya. Jadi kita punya beberapa nama emang karena beda ranah kampanye. Kalau Harvestman lebih ke mengajak generasi muda, ya ayolah gitu. Maksudnya mau sampai kapan kita nelantarin lahan gitu, terus kita kerja di kantoran, lama-lama nggak ada generasi baru buat petani, kita mau makan apa? Kalau kita ngomong berbangsa dan bernegara ya, tapi kita juga seenggaknya petani muda juga harus melek politik, maksudnya dinamika politik yang ada tuh bukan berarti kita harus ikut partai ya, tapi kayak kebijakan itu kan produk politik. Nah kita harus tahu lah ini kebijakan arahnya kemana, apakah merugikan atau apakah menguntungkan petani. Kalau merugikan ya kita harus kritisi, kalau kita nggak bisa kritisi, kita nggak bisa ngubah, ya kita ubah dengan jalan kita sendiri. Kan kadang banyak petani yang bilang ngapain sih ngurusin politik, ya nanam aja. Justru karena kita melek politik, pilihan kita adalah bertani, karena
makanan itu kan hal yang paling mendasar dalam hidup gitu kan. Kebutuhan yang paling mendasar, makanya kita ingin memproduksi kebutuhan kita sendiri. Kedepannya pengennya sih kita bisa memproduksi energi sendiri gitu. Jadi ya wes, dari makanan, energi, semua kita bisa produksi sendiri. Kita udah nggak bergantung lagi sama apapun gitu. Maksudnya bahkan institusi yang kuat kayak negara, kita udah nggak bergantung untuk kebutuhan dasar. Kita punya 3 media sosial yang punya nama berbeda pula dan punya demografi yang beda-beda gitu. Kayak misal Harvestman lebih ke yang milenial, yang lebih umum lah. Jadi hampir semua, baik misal aliran politik, aliran komunitas atau apapun itu kerangkul semua. Beda lagi kayak misal di Twitter kita pakai nama Tani Hitam, itu yang lebih politis, yang lebih SJW banget lah kalau istilahnya tuh. Lebih SJW banget, kita lebih banyak mengkritisi kebijakan dan segala macam itu di Twitter. Kalau Facebook kita punya nama kelompok Tani Porogapet, itu lebih karena sebenarnya pengguna Facebook kan banyak boomer ya. Nah kita pakai nama Tani Porogapet itu lebih menyesuaikan aja karena banyak boomer di sana. Kita kampanye juga dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Jadi setiap media sosial tuh punya cara komunikasi yang beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim ini idenya siapa karena itu semua kan proses ya, dialektika setiap komunitas berkomunikasi internalnya. Jadi itu ide bersama aja sih. Tiba-tiba ada yang ngomong begini, nanti yang lain mengembangkan gitu sih. Jadi ini ide bersama. Kalau kendala sih umum sebenarnya lebih ke kayak misal perdebatan internal soal kita mau gimana itu kan pasti ada setuju yang nggak setuju gitu. Dan itu sebenarnya itu juga bukan kendala, itu proses ya, proses kita, karena emang kita belajar juga dalam berorganisasi. Kenapa kita nggak ada ketua, jadi setiap individu itu punya posisi tawar yang sama itu dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar bahkan dalam menentukan nama beras aja, nama produk kita itu bisa satu malam suntuk kita baru dapat kesepakatan gitu, karena nggak ada yang namanya sistem kayak voting atau wis manut lah, nggak boleh. Kalau setiap orang punya ide, pertahankan idemu sampai benar-benar kalau istilah ininya tesis, sintesis, antitesis gitu, ada gitu ya. Jadi ditabrakin aja, jadi ide antar ide ditabrakin sampai ketemu sintesisnya tuh apa. Jadi kendalanya ya itu bukan kendala juga sih. Kalau kendala kita lebih ke masalah bisnis gitu. Jadi kayak pemasaran kita harus bagaimana sih, tapi itu juga jarang kita hitung sebagai kendala ya. Tapi lebih ke yaitu lebih proses sih, itu aja sih.
kita kan berasnya Aksara ya namanya ya, maksudnya produknya beras Aksara, walaupun nanti varietasnya banyak gitu. Itu ya bener-bener nama itu dibikin karena asasnya kesepakatan, bener-bener semua udah legowo pakai nama itu, nggak ada yang cuma sekedar manut atau kenapa. Sukanya ya suka aja karena ini pilihan gitu. Jadi kita ya selalu suka sama pilihan kita gitu, dan kita bisa ngelakuin apa yang jadi pilihan kita, apa yang jadi keyakinan, ya itu merupakan apa ya kebahagiaan kita lah ya. Tapi kalau dukanya ya sering kali maksudnya, wah kalian kok rata-rata tamatan S1 tapi ngapain ke sawah ya. Gitu-gitu sih paling, maksudnya kenapa orang masih memandang remeh petani gitu, pekerjaan sebagai petani itu duka buat kita. Maksudnya bahkan kita sengaja bikin harvestman keren sedemikian rupa gitu kan, tapi ya beberapa masih menganggap bahwa petani itu ya cuma dipandang sebagai petani. Itu duka sih buat kita. Nama Harvestman itu sebenarnya termasuk sumbangsih ide dari temen, bahkan di luar Harvestman, dari Wira Negara ya kan. Dari Wira itu kita tanya, Wir ini enaknya namanya apa ya yang agak umum gitu, maksudnya nggak terlalu kuno, nggak terlalu yang SJW banget, tapi lebih diterima umum. Terus Wira punya ide Harvestman, diambil dari Harvest Moon, game Harvest Moon.